Hai Cancer, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus bulan Mei 2021, energi asmara dan percintaan. Dan kita akan bagi menjadi 2 sesi seperti biasanya, Cancer yang single dan Cancer yang berpasangan atau yang couple. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembacaannya, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan yang bersifat umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa nyambung sama kalian, bisa sesuai sama kalian, bisa resonate sama kalian, tapi juga bisa tidak, ya. Dan kalau memang tidak sesuai, ini berarti bukan readingan untuk kalian. Kalian bisa mungkin pengen cari placement yang lain, monggo. Tapi kalau misalnya kalian mau move on juga ke tarot reader yang lainnya juga silahkan. Termasuk kalau kalian nggak cocok sama akunya, cara aku bawainnya, ataupun mungkin durasinya, ataupun mungkin iklannya dan lain sebagainya, ya udah jangan ditonton. Cari tarot reader atau channel yang memang sesuai dengan kriteria kalian yang membuat kalian nyaman. Dan kalau misalnya memang tidak sesuai, jangan dipaksain. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Oke, mari kita masuk ke dalam pembacaan Cancer yang single ya. King of One, King of One dalam keadaan terbalik. Uh, ada perasaan-perasaan yang agak-agak heavy gitu loh buat beberapa dari kamu Cancer ya. Dan mungkin kamu tuh lagi gampang kesel, gampang marah, gampang emosi gitu ya akhir-akhir ini. Tetapi ini juga bisa kamu mungkin aku ngerasa iya sih kayak lagi ada satu beban gitu loh di hati kamu tuh lagi ada satu beban, mungkin juga satu pikiran, mungkin juga satu perasaan-perasaan yang bikin kamu tuh jadi kayak berat gitu ya. Sehingga ya di saat orang mungkin maksudnya ngomongnya apa, kamu nangkepnya apa, eh, ataupun jadi sensitif gitu loh, jadi touchy. Atau kamu berhubungan dengan seseorang yang apa ya, yang seperti rasanya tuh seperti narsistik. Orang yang narsistik, ngerti nggak? Or you are dealing with that kind of person ya. Orang yang pengen kayak mendapatkan perhatian, selalu haus gitu loh. Jadi kayak rasanya kayak bikin capek gitu loh. Energi vampire. Tapi kalau aku lihat di sini, iya, kamu dealing dengan orang yang sulit gitu loh. Sulit dan itu orang itu pintar mempengaruhi. Bikin kayak apa yang mereka omongin, apa yang mereka lakukan gitu ya. Itu bisa kayak nempel di kepala kita dan kita tuh bisa kayak terpengaruh gitu loh dengan omongan mereka. Jadi kayak bikin lu nggak bisa kalau nggak ada gue, lu nggak bisa kalau nggak gua ada buat lo tuh, lu nggak bisa jalan sendiri, lu nggak ada yang bisa sayang sama lo lebih dari gue dan hal-hal yang kayak gitu gitu loh kayak so it kinds of a manipulative kind of person gitu ya, berusaha mengatur, mengontrol pikiran kamu dan apa yang kamu rasakan gitu. Rasanya tuh seperti itu. Ace of Cup dalam keadaan terbalik ya. Kamu masih on proses ya, masih belum healing, masih belum terpulihkan dari segala sesuatu yang terjadi di sebelumnya. Dan mungkin hal itu banyak membawa dampak, mungkin banyak hal yang jadi residu dari masa sebelumnya, dari hal-hal yang terjadi di dalam hubungan kamu sebelumnya itu banyak mempengaruhi pikiran dan perasaan kamu. Bahkan kadang-kadang ada omongan-omongan dari orang itu yang masuk dan stuck di dalam kepala kamu gitu, nempel. Jadinya kayak kamu kayaknya believe gitu loh apa yang mereka coba tanamkan di dalam diri kamu.
Ya, Temperance card dalam keadaan terbalik, Ace of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, kamu masih mungkin masih heartbreak banget gitu ya, masih heartbroken, masih patah hati, masih mungkin masih sampai sekarang tuh masih sedih, masih banyak kecewanya, masih feeling down, masih bingung lah, masih masih kamu tuh masih masih kayak gamang atau goyang gitu loh. Kamu masih belum mendapatkan kembali apa ya, mojo kamu gitu loh. Maksudnya kamu masih belum back on track, masih belum belum bisa bangkit gitu loh. Masih berkubang dengan perasaan-perasaan itu, and you are an emotional uh, one of the I think the most emotional uh, apa ya, zodiac in the horoscope gitu ya, karena kamu wrap up your apa ya, membungkus perasaan kamu, dan kamu butuh waktu untuk memproses itu. Setahu aku, dari apa yang aku pelajari tentang Cancer gitu ya, mungkin terlihatnya dia itu oke-oke saja, mungkin dia terlihatnya dia itu nggak punya perasaan kadang-kadang, tetapi di dalam itu dia dealing dengan perasaan itu dan berusaha untuk ya karena dia biasanya kalau mempunyai perasaan seperti ini, dia lagi sakit hati, dia lagi hancur, dia lagi sedih dan lain sebagainya, dia masuk tuh ke dalam cangkangnya dia, ke dalam shellnya dia. Dan orang ngelihatnya cuma shell luarnya aja yang keras, capitnya gitu ya. Cuman nggak tahu dalamnya tuh soft. Dan untuk dia memproses segala sesuatunya itu dia butuh waktu, dia butuh 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 ruang, butuh waktu. Biasanya kalau Cancer lagi ngerasain kayak gini tuh dia lebih banyak apa ya? Dia aku punya satu teman bukan punya satu teman, banyak, aku tuh banyak bergaul dengan orang Cancer gitu ya. Tetapi yang aku notice saat mereka sedang feeling down, saat mereka sedang sedih, saat mereka sedang kecewa, mereka tuh apa ya, butuh satu kayak tempat yang bikin mereka nyaman, atau mereka kembali ke satu tempat yang kayak zona amannya mereka gitu loh. Entah mereka apa ya, ngumpet di balik selimut gitu ya, atau mereka di dalam kamar, pokoknya tempat atau ruang atau daerah yang memang buat mereka itu adalah tempat yang memberikan kenyamanan buat mereka. Dan mungkin kamu masih banyak marah, masih banyak sedih, kamu masih butuh untuk ngeluarin itu perasaan-perasaan kamu gitu loh. Dan kamu tahu bahwa kamu tuh lagi gampang gitu loh, lagi gampang kecolek sama orang. Makanya mungkin kamu memilih untuk apa ya? Gua pull diri gua dulu gitu loh. Gua withdraw dulu deh dari mungkin dari kehidupan sosial, bahkan mungkin dari keluarga kamu nggak banyak, kalau nggak penting-penting gue nggak mau gabung gitu ya. Kamu lagi ngunyah gitu loh, lagi ngunyah ini, lagi memproses situasi ini yang baru kamu hadapin. Mungkin bukan baru buat beberapa dari kamu, tetapi ini kamu lagi mengunyah, lagi memproses itu ya. Ten of Swords. Mungkin kamu masih dalam tahap atau stage, kan biasanya kita misalnya ada sesuatu yang terjadi misalnya dalam 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 masalah hubungan gitu ya. Ini masih dalam tahap denial. Belum terima. Belum terima kalau apa yang kamu miliki dengan seseorang ini berakhir. Hubungan ini hancur, hubungan ini harus berakhir gitu. Kamu mungkin masih belum terima. Belum menerima adanya satu akhir. Ten of One. Tapi udah terlalu berat gitu loh. Dan kamu udah apa ya? Sesuatu yang kamu tidak inginkan ini untuk berakhir, ini udah terlalu complicated,
udah terlalu heavy, udah terlalu memberatkan kamu, udah terlalu membebani kamu, dan kamu udah ya sebenarnya kamu udah nggak kuat, udah drop off kamunya. Tapi kamu masih mungkin kamu iya itu gitu ya, di dalam proses ini kan kadang-kadang ada yang dulu gitu ya, ketawa-ketawa dulu ngerasa bebas dan lain sebagainya, terus lama-lama baru mikir, baru nyesel gitu. Tapi ada yang ya biasanya itu feminim dan maskulin ya, biasanya hal-hal tersebut terjadi. Biasanya di feminim dia akan memproses itu dengan lama, dia akan bergumul dengan perasaan-perasaan itu dalam waktu yang cukup lama. Tapi dia pada satu stage dia sudah mulai accept bahwa oh ya, ini harus berakhir. Saat dia udah accept, itu baru dia akan rise lagi gitu loh, akan bangkit lagi. Nah, di sebaliknya, sisi sebaliknya itu terbalik. Dia mungkin hahaha hihihi hahaha dulu gitu ya, ngerasa bebas gitu kan. Begitu udah euforianya selesai, mulai mikir, mulai nyesel, baru mulai nangis, baru mulai sedih gitu loh, baru berasa kehilangan itu, baru berasa kangennya mungkin dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat, ya kamunya sudah capek gitu ya. Aku udah capek ada di dalam hubungan ini sama dia, udah sakit banget. Kalau yang aku lihat dengan Ace of Cup dalam keadaan terbalik dan dengan Temperance dalam keadaan terbalik, udah sakit banget. Dan buat beberapa dari kamu melakukan banyak hal buat orang ini loh. Banyak pengorbanan kamu loh. Bahkan hal-hal yang seharusnya nggak ditimpain ke kamu tuh ditimpain ke kamu gitu loh. Dikasih maksudnya. Misalnya sesuatu yang harusnya mereka kerjakan yang merupakan tanggung jawab mereka, apa yang harus mereka jadi kewajiban mereka gitu. Itu tuh kamu banyak ambil alih. Makanya mungkin kamu sedih banget gitu ya. Saat apa yang mereka lakukan ke kamu tuh bisa dibilang mungkin kurang ajar banget. Mungkin gak berperi kemanusiaan lagi gitu ya. Rasanya tuh seperti itu. Iya bener kan. Aku tanya, apa sih yang membuat itu ini keluar? Three of Cup. Buat beberapa dari kamu ini, ya merekanya main gila gitu. Ataupun punya selingkuhan, ataupun buat beberapa mungkin bukan selingkuh gitu ya, ada pihak ketiga aja, tapi memang dia emang punya ya itu cemplok sana cemplok sini gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin punya hubungan dengan orang yang di dalam kehidupan sosialnya juga agak kurang benar, lingkungannya juga memberikan pengaruh yang nggak benar gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, iya, buat beberapa dari kamu, kesetiaan kamu, pengorbanan kamu, segala yang kamu kasih, cinta kasih kamu, itu dibalas dengan pengkhianatan sama orang ini. Dan kamu masih banyak ketidakterimaan gitu ya. Ketidakterimaan bahwa ini berakhir dengan cara yang seperti itu mungkin. Seven of Pentacles. Dan mungkin pada saat ini ya kamu masih apa ya, masih berusaha iya tadi itu aku bilang memproses perasaan kamu, emosi kamu lagi berusaha mengolah emosi kamu. Dan setiap orang pasti butuh waktu untuk itu. Nggak selamanya akan mudah. Dan nggak mudah untuk dealing dengan hal-hal seperti ini. Walaupun kamu berusaha kuat, kadang-kadang sekuat-kuatnya orang begitu dia ada waktu-waktunya di mana ada hal yang tidak dia bisa kuat gitu loh. Dan aku melihat di sini mungkin kamu pada saat ini kamu lebih memilih untuk memfokuskan diri kamu kepada ya kamu
di dalam diri kamu gitu ya. Kamu investasikan diri kamu, mungkin kamu fokus kepada pekerjaan kamu, kepada bisnis kamu, kepada keuangan kamu. Kamu kerja, kerja, dan kerja. Kamu lebih ngelariin gitu loh, ngelariin semua masalah sakit hati ini tuh ke situ gitu loh. Kamu berusaha fokus ke hal-hal yang penting pada saat ini kamu pikir itu penting gitu ya. Tapi jangan lupa juga luangkan perhatian kamu terhadap diri kamu, terutama dalam rangka pemulihan di dalam diri kamu sendiri. Jangan biarkan itu berlarut-larut, nanti bisa mempengaruhi kehidupan juga percintaan kamu ke depan-depannya, termasuk sebenarnya kepada dirimu sendiri. Oke, Cancer, ini adalah readingan untuk kalian. Halo Cancer couple, ini adalah untuk kalian yang berpasangan energi cinta asmara bulan Mei 2021. Dan selalu diingat ya, ini adalah general reading, pembacaan umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai, bisa enggak, nyambung apa enggak gitu ya. Kalau enggak sesuai ya ini bukan readingan untuk kalian. Jangan dipaksain, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Oke. Kita masuk untuk Cancer yang couple-nya. Ada apa dengan cinta Mei 2021? Queen of One. Queen of One. Buat beberapa dari kamu, ini ada, karena yang langsung keluar ini adalah salah satu kartu indikasi biasanya buat aku saat membaca tarot gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ada orang lain gitu loh. Ada orang lain di dalam satu hubungan. Atau salah satu dari kalian adalah orang lain itu. Tapi kalau aku lihat di sini ya, juga buat beberapa dari kamu, kan nggak semuanya seperti itu. Tapi ada seseorang yang memang ada rasa nggak suka gitu loh. Nggak suka mungkin dengan hubungan kamu atau nggak suka dengan kamunya. Tapi ada orang yang memang kayak mungkin punya jealous gitu loh, punya rasa cemburu gitu dengan kamu. Atau ya nggak suka aja. Kadang-kadang orang kan bisa tidak sukai orang lain tanpa alasan yang tepat gitu ya, karena memang dia nggak suka aja. Strength card ya. Dan pada saat ini mungkin kamu lagi berusaha untuk bisa mengontrol keadaan dan situasi, termasuk juga mengontrol diri kamu supaya kamu tuh nggak out of control. Kamu lagi berusaha untuk sabar untuk ngadepin hal-hal yang kamu lagi hadepin ini. Buat beberapa dari kamu, aku melihat seperti ini. Kamu mungkin dealing dengan seseorang yang selalu joking around gitu loh. Joking around is kayak apa-apa dia nggak pernah serius gitu loh. Ngelihat apa-apa nggak pernah serius. Bahkan kadang-kadang karena dia mungkin karena nggak pernah serius ya, kayak nggak peduli juga. Bukan nggak peduli, tapi nggak terlalu mikirin tentang perasaan orang lain di saat dia ngomong ataupun melakukan sesuatu. Buat dia semua itu hanya bercandaan gitu loh. Dan mungkin banyak hal yang dilakukan orang ini yang bikin kamu tuh harus kayak melakukan sesuatu atau usaha yang ekstra gitu loh untuk bisa bersabar ngadepin orang ini. Karena dia selalu kayak, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan tuh kayak it's like a joke gitu loh. Kayak satu lelucon buat mereka. Kayak jadi tertawaan gitu loh buat mereka. Rasanya tuh seperti itu. The Moon dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku lihat buat kamu, tadi aku udah bilang kan, mungkin ini adalah hal yang tersingkap, terungkap, terbuka, rahasia yang keluar. Nih,
The Moon card dalam keadaan terbalik, sesuatu yang ditutupi terus kebuka. Dan mungkin ini adalah mengenai si Queen of One ini. Bisa kamu mengetahui bahwa ada orang lain nih yang mau mengacaukan, atau kamu tahu bahwa ada orang yang emang mungkin mencoba gitu loh untuk menginterrupt hubungan kamu. Tapi kalau aku lihat dalam keadaan udah Queen of One dalam keadaan terbalik ini, udah ya kayak dia tuh udah masuk gitu loh. Page of Pentacles. Iya, yang tadi aku ngomong ya udah berkali-kali deh. Ya orang ini masih belum dewasa secara berpikirnya, masih belum dewasa, masih pengen main-main, keinginan dia juga untuk usaha, kerja, dan lain sebagainya pun juga kamu mungkin ngelihat nggak ada di situ. Dan aku melihat di sini gitu ya, mungkin ada masalah mengenai sesuatu mengenai finansial, keuangan, hal-hal seperti itu yang aku rasakan. Jadi kayak satu pemicunya mungkin itu, mungkin punya masalah di situ, ngerasa nggak cukup. Karena kadang-kadang ya masalah finansial itu bisa menjadi trigger untuk orang karena ngerasa nggak puas gitu ya, ataupun dia nggak bisa memiliki hal itu kadang-kadang membuat orang tuh jadi suka melakukan itu. Orang bukan melakukan perselingkuhan misalnya dengan dikarenakan udah bosen, dikarenakan nggak puas, masalah kebutuhan apa segala macam biologis dan lain sebagainya. Banyak. Kadang-kadang ada yang nggak diperhatiin. Kadang-kadang iya itu masalah ekonomi, masalah keuangan. Yang sana bisa lebih memberikan, menjanjikan, menjamin gitu ya. Jadi dia mungkin juga ya kayak daya tariknya ataupun mungkin bisa dibilang materialistis gitu ya. Jadi di mana yang dia bisa dapetin sesuatu ya mengenai kenyamanan di dalam segi finansial itu, dia ke situ. Kalau orang kasihnya lebih banyak ya ke situ gitu. Atau lebih ada dikasih hadiah apa lumer langsung ya kayak jatuh hati gampang deh gitu loh. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, ini ada masalah di dalam. Iya, mungkin mungkin ada ketidakpuasan di dalam, atau ada masalah di dalam masalah keuangan pekerjaan, dan mungkin dia melihat ya kamu ngelihat bahwa gue nggak bakal mau lagi deh mensupport dia, gue nggak bakal mau lagi memberikan apa yang dia inginkan, gue nggak bisa lagi mendukung dia, mengorbankan apapun untuk dia karena dia udah nyakitin gue sedemikian rupa. Dia udah biarin orang ini untuk masuk ke dalam hubungan gue sama dia, dan gue udah nggak bisa lagi dong kalau misalnya gue harus ngasih terus, karena kamu mungkin selama ini kamu dijadiin sapi perahan sama orang ini. Begitu dia dapat yang lebih lagi, dia mencok ke sana. Gitu loh. Atau dia malah mempergunakan apa yang dia dapat dari kamu untuk orang itu, gitu. Aku tuh barusan denger ya. Sorry, tapi mungkin ini untuk spesifik sekali Cancer. Kamu tuh kayak ngomong gini, kita tuh bukan orang kaya-kaya banget tuh. Kayak maksudnya udah susah banyak gaya gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Barusan aku denger gitu ya. Mungkin kamu ngelihat lu udah susah, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah usaha apa-apa, lu pergunain gue,
terus lu ngelakuin hal kayak gitu. Jadi kayak udah susah, hidupnya susah gitu kan. Keadaan lagi susah, gue juga mati-matian. Dan situasi mungkin buat beberapa dari kamu yang sudah berkeluarga, situasi di dalam kondisi keluarga kalian pun kamu tuh setengah mati. Terus dianya banyak gaya gitu kan. Bukannya prihatin, Ace of One dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku lihat di sini, dengan apa yang terjadi, iya ini mengikis perasaan kamu, rasa sayang kamu, rasa cinta kamu, rasa peduli kamu sama orang ini. Bahkan kamu kayak udah kehilangan gairah, udah kehilangan selera gitu ya di dalam hubungan ini. Kayak udah males-malesan lah gitu loh. Tuh, King of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, King and Queen-nya udah dalam keadaan jemplang semua, kebolak semua. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya udah sama-sama nggak mau naruh usaha gitu ya. Dianya juga sibuk sendiri, kamunya juga ogah gitu loh. Ogah gue dibeginiin, diperlakuin kayak begini. Dan lu jangan coba-coba ya minta-minta apa-apa sama gue gitu loh. Kayaknya dalam hati kamu tuh kamu kayak ngomong kayak begitu. Tapi kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan itu, dan itu adalah hal yang dia tidak punya. Itu adalah hal yang dia tergantung sama kamu. Dan kamu udah mulai nggak bisa melihat keberlangsungan hubungan ini ke depannya. Kayak kok kayaknya nggak bisa diterusin gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Kok kayaknya gue udah males terusin ya, apalagi dengan hal-hal yang gue tahu gitu kan, dengan hal-hal yang dia lakuin. The Hierophant dalam keadaan tegap. Dianya masih mau dalam hubungan ini, cuman kalau yang aku lihat dari kamunya sendiri, kamu udah berat gitu loh. Sedih, tapi berat untuk nerusin ini. Dengan kayak gini loh, seandainya kamu bisa undo, seandainya kamu bisa unseen, maksudnya seandainya kamu bisa busek gitu, yang baru kamu tahu, apapun itu yang baru tersingkap dan terungkap itu gitu ya, yang kamu ketahui kebenaran itu, apapun yang dia lakukan yang udah nyakitin hati kamu, kalau bisa gue flashback, gue nggak mau ngelihat itu atau ngedenger itu, tapi ini kan udah terjadi. Dan untuk kamu ngapus itu tuh kamu itu yang mengikis kamu gitu loh. Itu yang bikin kamu tuh kehilangan selera. Itu yang bikin kamu tuh udah kayak nggak nafsu lagi gitu loh. Untuk nerusin hubungan kamu dengan dia, dan untuk ngelihat ke depannya pun gue nggak ngerti bisa apa enggak gitu loh nerusin ini. Tapi dia mungkin masih kekeh. Dia mungkin masih pengen gitu ya, masih pengen masih pengen ini komitmen. Cuman kalau yang aku lihat sih kamunya kayak udah udah nggak mau ya. Iya, tuh. Aku tanya, ini adalah jawabannya. Aku tanya, apa sih keinginannya? Kamu pengen ini semua berakhir. Tapi mungkin kamu sudah ada di dalam satu hubungan pernikahan. Dan mereka make itu untuk bikin kamu nggak bisa ngakhirin ini semua. Kamu nggak bisa mengakhiri ini semua. Kamu nggak bisa untuk ninggalin saya. Kamu nggak bisa untuk ngelepasin saya
dan melepaskan semua tanggung jawab kamu ke saya. Kamu itu masih terikat dengan saya. Dan kamu pengen ini semua berakhir, kamu pengen akhir ini. Tapi mungkin juga kamu ingin, oke, kalau lu mau terus, lu harus ngakhirin itu, apapun itu yang lu punya dengan orang itu. Atau kalau ini adalah kamu yang sebagai pihak lain, ya, karena ini kan bisa terbolak-balik ya energinya ya Cancer. Jadi bisa jadi adalah kamu yang menjadi pihak ketiga dan kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya hubungan ataupun orang yang sudah married gitu ya. Dan kamu ngelihat bahwa kalau gue terusin begini, yang ada gue nggak bakal terus-terusan dong. Kayak begini, gue kan pengen punya masa depan. Kalau kayak begini, kayaknya gue nggak punya masa depan sama lo. Hubungan ini nggak ada masa depannya. Kalau lu pengen emang terus-terus sama gue, emang lu pengen bersama gue, lu harus akhirin gitu loh. Itu yang aku lihat ya. Bukan berarti aku mendukung. Oke? Possible outcome. Eight of Cup. Iya kalau Eight of Cup itu, iya kamu meninggalkan. Kamu ingin meninggalkan situasi ini, meninggalkan hubungan ini, meninggalkan orang ini. Possible outcome. Kalau ini semua terus-terusan nggak diselesain, tidak mengambil cara lain ya, seseorang akan walk away. Gitu loh. Buat beberapa dari kamu yang aku bilang tadi, kamu mengharapkan oke, kalau kamu pengen ya kamu harus akhirin. Tapi kalau kamu tidak bisa juga, ya aku yang ciao. Tapi ini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, bisa jadi ya memang merekanya gue nggak bisa gitu loh. Gue nggak bisa, lu harus sabar. Tapi sampai kapan aku sabar? Aku udah kehilangan kesabaran ngadepin kamu. Gue kan juga, gue juga pengen satu hubungan yang ada kemajuan, ada perkembangannya. Gue nggak pengen di sini-sini aja. Dan kamu mungkin melihat orang ini nggak bisa gitu loh. Mungkin menepati janjinya pun apa yang dijanjikan ke kamu juga nggak bisa. Dan kamu mungkin ya udah, kalau misalnya lo nggak memberikan apa yang gue pengenin, kalau lo nggak bisa mengakhiri apa yang seharusnya lo akhiri ataupun all the unfinished business yang lo harus selesain gitu ya, ya lebih baik gue pergi, lebih baik gue yang nyingkir. Itu rasanya seperti itu. Kayak kamu punya kayak, daripada begini terus, gue pengen mengakhiri ini. Kalau terus-terusan begini, karena ini tuh kayak sesuatu yang sudah kamu sabar-sabarin, kamu sudah berusaha untuk mengendalikan diri kamu gitu ya, udah mengontrol diri kamu, tapi kok kayaknya kamu kayak apa yang kamu inginkan, perasaan kamu tuh cuma jadi lelucon buat mereka. Kalau misalnya emang tidak bisa berubah dan emang terus-terusan begini, lebih baik gue yang walk out gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Oke, yes, ini bottom of the deck-nya, Page of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, banyak yang membuat hati kamu tuh sakit gitu loh. Ya, mungkin walaupun kamu adalah orang yang menjadi pihak ketiga di dalam satu hubungan orang lain, ya pastinya saat seseorang merasa dia hanyalah menjadi option di dalam hidup seseorang, itu pun akan menghancurkan perasaan. Mungkin pada awalnya banyak janji-janji manisnya, tetapi ternyata nggak muncul-muncul, tetapi ternyata nggak ditepati, dan banyak alasan dan segala macam, yang pastinya akan kecewa gitu loh. Ya, kembali lagi itu bisa terjadi ataupun kamu berhubungan dengan orang yang memang punya orang lain gitu. Sehingga kamu pengen ya udahlah, gue udah capek, dan mungkin pada saat ini kamu masih masih bergumul gitu loh dengan keputusan-keputusan kamu, dengan perasaan kamu, dengan keinginan kamu, dan mungkin kamu ngelihat orang ini tidak ada kayak
keinginan atau kemauan atau usahanya untuk memperbaiki ataupun apa ya, ya rasa-rasa yang bikin kamu jengkel, dan kamu mungkin sudah pada saat limitnya kamu melihat bahwa kayaknya gue udah nggak punya deh masa depan dengan orang ini, dan kayaknya lebih baik gue pergi meninggalkan hubungan ini, gitu loh, rasanya seperti itu. Oke, aku akan bacakan energi yang kencang ya. Mereka tidak harus menjadi zodiak yang tadi yang akan aku bacain, tetapi aku akan bacain yang kencang-kencang saja. Taurus, aku lihat di sini. Pisces, aku lihat di sini. Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus tadi udah ya. Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries. Iya, aku lihat itu, tapi mereka kembali lagi tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ke depan lebih baik dan lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Namaste.